Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen A24 Program Studi Manajemen Universitas Sulawesi Barat. Baik, perkenalkan nama saya Devi Anike sebagai host pertama dan Saya Nur Wahidah sebagai host kedua. terima kasih kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami hari ini. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai topik e-commerce di era digital. Nah, di zaman sekarang itu hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara online, betul tidak? Betul sekali. Mulai dari membeli kebutuhan sehari-hari, memesan makanan, membeli perlengkapan kuliah, hingga membayar tagihan, semuanya bisa kita lakukan melalui smartphone dan internet. Karena itulah e-commerce menjadi salah satu inovasi yang memberikan dampak besar bagi masyarakat dan usaha bisnis. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai topik ini, kami akan berdiskusi dari ketiga narasumber kelompok kami. Dengan ini, kami persilakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Selamat datang. Baik, sebelumnya saya persilakan kepada ketiga narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Kurnia. Di sini saya sebagai narasumber pertama. Nah, saya senang sekali bisa bergabung pada podcast kali ini. Semoga pada podcast kali ini dapat menambah wawasan mengenai e-commerce. Halo semuanya, perkenalkan saya Safila Paramita sebagai narasumber kedua. Saya juga sangat senang ikut berdiskusi. Kalau dipikir-pikir, hampir tiap hari kita menggunakan e-commerce bahkan tanpa sadar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani sebagai narasumber ketiga. Nah, semoga pembahasan yang kita akan lakukan hari ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman yang lebih dalam mengenai perkembangan dunia digital saat ini. Baik, langsung saja kita mulai podcast kita hari ini. Jadi, pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? Nah, secara sederhana, e-commerce itu adalah kegiatan jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan melalui internet. Nah, jadi ketika kita membeli pakaian, makanan, buku, atau kebutuhan lainnya melalui aplikasi atau website, itu sudah termasuk aktivitas e-commerce. Oh, jadi berarti tanpa kita sadari, kita sering menggunakan e-commerce ya? Nah, betul sekali. Bahkan bisa dibilang hampir setiap hari. Misalnya saat memesan makanan online, membeli kebutuhan kuliah, membeli produk kecantikan, atau membayar berbagai tagihan itu secara digital. Kalau dipikir-pikir memang benar. Dulu kita harus datang langsung ke toko, sedangkan sekarang itu cukup membuka aplikasi, memilih barang, melakukan pembayaran, lalu tinggal menunggu bisa mendapatkan. Itulah salah satu alasan mengapa e-commerce berkembang sangat cepat. Masyarakat saat ini menginginkan sesuatu yang cepat, praktis, dan efisien. Ditambah penggunaan internet dan smartphone semakin luas. Jadi kalau kita lihat di negara kita, yaitu di negara Indonesia itu sendiri, perkembangan e-commerce memang sangat pesat ya kan? Benar sekali, saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan platform untuk belanja online. Persaingan antara platform membuat mereka terus berinovasi dengan memberikan promo, diskon gratis, hingga berbagai metode pembayaran yang memudahkan konsumen. Nah, berbicara mengenai kemudahan, menurut kalian apa sih manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya e-commerce itu? Manfaat yang paling utama adalah kemudahan akses. Kita bisa belanja kapan saja tanpa harus terikat jam operasional. Selain itu,
e-commerce juga menghemat waktu dan tenaga. Kita tidak perlu keluar rumah atau menghabiskan waktu di jalan untuk membeli suatu barang. Nah, saya sangat setuju. Selain itu, pilihan produk yang tersedia juga sangat banyak. Dalam aplikasi saja, kita bisa menemukan berbagai merek dan jenis produk dari berbagai daerah maupun luar negeri. Nah, saya juga merasa bahwa salah satu keuntungan besar adalah kita bisa membandingkan harga dengan mudah sebelum membeli produk tersebut. Nah, betul sekali. Selain membandingkan harga, konsumen juga bisa membaca ulasan dari pembelian lain, sehingga kita dapat mengetahui kualitas produk sebelum melakukan pembelian tersebut. Namun tentu saja di balik berbagai keuntungan tersebut pastinya ada beberapa tantangan yang harus kita perhatikan. Nah, benar sekali. Salah satu masalah yang selalu terjadi adalah produk yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ditampilkan. Selain itu, masih ada resiko penipuan meskipun saat ini sistem keamanan platform sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, ada juga masalah keterlambatan pengiriman. Nah, kadang pelanggan membutuhkan barang dalam waktu yang cepat, tetapi proses pengiriman mengalami kendala sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Saya rasa hampir semua orang pernah merasakan salah satu masalah tersebut saat melakukan pembelian secara online. Karena itu, sebagai konsumen kita harus lebih teliti, misalnya dalam membaca ulasan pelanggan, melihat rating toko, serta memastikan informasi produk yang akan dibeli. Sekarang kita beralih ke sisi perilaku usaha. Menurut pandangan kalian atau menurut kalian itu bagaimana sih pengaruh e-commerce terhadap dunia bisnis saat ini? Nah, pengaruhnya itu sangat besar. E-commerce membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Nah, jika dulu penjualannya hanya bergantung pada pelanggan di sekitar lokasi usaha, sekarang produk dapat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan usaha kecil yang dirintis memiliki kesempatan untuk dikenal masyarakat luas melalui platform digital. Ini tentu menjadi peluang yang sangat baik. Nah, selain itu, biaya operasional juga dapat ditekan karena pelaku usaha tidak harus selalu memiliki toko berbentuk fisik. Mereka cukup memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran dan penjualan tersebut. Wah, menarik sekali. Lalu bagaimana menurut kalian mengenai masa depan e-commerce di Indonesia saat ini? Nah, menurut saya, prospeknya itu masih sangat baik. Perkembangan teknologi akan membuat pengalaman berbelanja semakin nyaman dan efisien. Misalnya, dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang dapat memberikan rekomendasi produk sesuai kebutuhan pelanggan. Ditambah lagi perkembangan sistem pembayaran digital dan layanan pengiriman yang semakin cepat akan membuat masyarakat semakin nyaman menggunakan e-commerce. Jadi dapat kita simpulkan bahwa e-commerce itu telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat itu berbelanja maupun menjalankan suatu bisnisnya. Nah, betul sekali. E-commerce memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan memperluas peluang usaha. Selain itu, e-commerce juga membantu masyarakat menghemat waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sebagai pengguna, kita tetap harus bijak dan berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar terhindar dari berbagai risiko yang mungkin bakal terjadi pada saat ini. Wah, baik teman-teman. Tidak terasa kita sudah di penghujung podcast kali ini. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi informasi dan pandangannya mengenai e-commerce. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah menyimak podcast kami pada kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai e-commerce dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen A24 pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.